Memasuki minggu kedua di bulan Oktober ini, kita dipayungi dengan subtema di sepanjang minggu yang akan kita jalani, integritas dalam kepemimpinan. Maka bagian firman Tuhan dari Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 13 mau mengajarkan bagi kita tentang integritas seorang Daniel yang tetap bertahan dalam imannya, dalam kesetiaannya, dalam ketaatannya kepada Allah Yahweh yang dia imani. Integritas seorang Daniel ini yang membawa dia pada kemenangan ketika sampai akhir hidupnya. Dia tetap mempertahankan iman dan melakukan kebenaran serta keadilan dalam seluruh hidupnya. Walaupun dia ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi di dalam ujian, kesesakan yang dia hadapi di tempat pembuangan, dia menjadi salah satu dari bangsa Israel yang tetap mempertahankan integritas sebagai seorang hamba dan abdi Allah yang setia sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus, Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 13 ini merupakan penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang akhir zaman. Dan dia menuliskan penglihatannya di akhir kitabnya ini. Dia melihat bahwa akan ada suatu masa kesesakan yang besar. Masa itu adalah masa malapetaka, masa penganiayaan yang hebat. Dan peristiwa seperti yang dilihatnya itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun pada masa kesulitan dan kesusahan itu, malaikat Mikael akan muncul dan berdiri mendampingi umat Allah. Dia akan menjadi pelindung bagi umat Allah pada masa itu, dan Allah berjanji akan melindungi umatnya. Allah akan melepaskan umatnya dari masa kesesakan itu, tetapi hanya bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab itu. Itu berarti tidak semua orang akan mendapatkan kelepasan di masa kesusahan dan kesesakan yang besar itu. Kelepasan itu hanya akan terjadi bagi mereka yang namanya tertulis dan tercatat dalam kitab kehidupan itu. Daniel melihat bahwa banyak dari mereka yang telah meninggal akan bangkit. Sebagian dari mereka akan mendapat kehidupan yang kekal, dan sebagian akan mengalami kehinaan, kengerian, atau kematian kekal. Sedangkan para orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Mereka yang dalam hidupnya menuntun orang pada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang sampai selama-lamanya. Daniel diperintahkan Tuhan Allah dalam penglihatannya untuk menyembunyikan dan merahasiakan serta memeteraikan kitab itu. Sebab nubuat-nubuat dalam kitab itu bukan hanya saja untuk zamannya, tetapi nubuat-nubuat dalam kitab itu akan berlaku sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah menyatakan kepada Daniel bahwa nubuat tentang masa depan yang jauh adalah berita yang terselubung sampai pada akhir zaman. Daniel dalam penglihatannya dia melihat dua malaikat berdiri di tepi sungai sambil bertanya, "Berapa
akhir zaman tiba, orang yang berpakaian kain lenan menjawab dengan bersumpah demi Dia yang hidup, yang kekal, bahwa setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus ini, maka segalanya akan digenapi. Rahasia akhir zaman ini dalam nubuatan lewat penglihatan Daniel menjadi berita terselubung yang akan diketahui pada akhir zaman. Dan sebagai umat Tuhan, hanya orang-orang yang hidup dalam kesucian dan meminta hikmat Tuhan yang akan dapat mengerti tentang hal itu. Karena itu Daniel diberi hikmat oleh Tuhan Allah sebagai seorang yang saleh dan benar di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang bijaksana, yang hanya memahami apa yang dia lihat dalam penglihatannya. Tetapi hal itu diperintahkan oleh Allah bahwa dia harus merahasiakannya, menyembunyikannya sampai pada akhir zaman. Kepada Daniel, malaikat Tuhan memberikan gambaran akhir zaman yang penuh dengan penderitaan. Banyak orang akan menyelidiki tentang bagaimana akhir zaman itu, kapan akhir zaman itu akan terjadi, tetapi hal itu akan menjadi sia-sia belaka. Sebab Tuhan Allah akan menguji dan memurnikan mereka. Orang yang jahat tidak akan mengerti, bahkan mereka akan terus berlaku jahat. Namun mereka yang bijaksana, yang berhikmat akan memiliki pengertian. Pemimpin yang bijaksana dan mereka yang mengajarkan hal-hal baik dan adil yang akan bersinar selamanya. Karena itu Daniel pun diharapkan setia sampai akhir hidupnya, dan hal itu yang dia lakukan sebagai bukti integritasnya sebagai hamba Allah dalam kesetiaan ketaatannya kepada Allah Yahweh. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman ini mau mengajarkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa dalam kehidupan kita di zaman ini kita harus mewaspadai tanda-tanda zaman. Tetapi yang terlebih penting lagi bagi kita adalah mempersiapkan diri menghadapi masa itu. Karena hanya orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan yang akan memiliki Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Kita diminta sebagai anak-anak Tuhan dari saat ini untuk mempersiapkan diri menghadapi masa akhir zaman itu yang kita tidak tahu kapan waktunya. Supaya ketika waktu itu datang, kita akan terpilih, bahkan kita tercatat di dalam kitab kehidupan itu, dan kita akan menjadi bagian kerajaan kekal bersama Kristus. Hanya orang-orang yang hidup berkenan pada Tuhan yang akan mendapat bagian dalam kerajaan itu. Kitab Wahyu
berbicara banyak tentang akhir zaman, penglihatan Yohanes yang dia tulis dalam kitab Wahyu. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 27, Yohanes mencatat di sana bahwa tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Menjadi bagian sebagai anak-anak Tuhan yang nantinya mewarisi kerajaan Allah itu tidaklah gampang. Kita akan diuji, dimurnikan, disucikan lewat tantangan, persoalan, penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Ketika kita mampu menghadapi masa pengujian iman itu, maka kita akan lulus dan menjadi bagian dalam kerajaan akhir zaman. Sebab itu kita tetap harus berdiri teguh, jangan goyah, seperti Daniel dalam hidupnya di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi dia memiliki integritas yang sejati sebagai seorang anak Tuhan, tidak terpengaruh pada situasi dan keadaan, tetapi dia tetap hidup setia, taat dalam iman, melakukan kebenaran walau di sekitarnya ada banyak ketidakbenaran dan kesalahan, tetapi dia tidak terpengaruh sedikit pun. Dia tetap berdiri pada jalan Tuhan, pada apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Dia melakukan segala kehendak dan titah Allah di dalam hidupnya, walaupun dia diperhadapkan dengan banyak tantangan, kesesakan, bahkan penderitaan, tetapi integritas Daniel diuji sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang yang terpilih untuk akan bersama-sama dengan Allah pada kesudahan zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan subtema yang akan kita gumuli di sepanjang minggu ini, integritas dalam kepemimpinan, maka melalui bagian firman ini kita diminta oleh Tuhan Allah untuk hidup seperti Daniel, ketika dia mampu mewujudkan pribadi yang benar dan menuntun sesamanya pada kebenaran Allah. Tidak sedikit pun dia meninggalkan Tuhan Allah, walaupun dia diancam ketika dia akan dibuang ke dalam goa singa. Dia tidak menyangkal Allah Yahweh yang dia imani. Dia tidak meninggalkan Tuhan Allah sedikit pun. Dan di sanalah dia memperoleh kemenangan ketika Allah menjaga dia dari kawanan singa yang akan membunuhnya. Tetapi juga dia tidak meninggalkan Tuhan walaupun dia berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Tekanan sang penguasa tidak membuat dia gentar. Bahkan karena kebenaran yang setia dia pegang, menjadikan para penguasa, raja di zaman itu bersimpati dan mengakui kepribadiannya, bahkan mengakui Allah yang dia sembah.
Karena itu seorang pemimpin yang selalu berpegang pada kebenaran, maka nilai-nilai integritas akan nampak dalam setiap sikap dan tindakannya. Kita diminta dari bagian firman ini untuk menjadi orang yang bijaksana, yang hidup takut Tuhan, supaya ketika tanda-tanda zaman itu datang, kita akan mampu memahaminya seperti Daniel. Kita akan bisa mengetahuinya karena hikmat Tuhan menuntun kita, sebab setiap saat kita hidup di dalam Tuhan dan selalu setia mencari kehendaknya. Kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana, supaya kehidupan kita akan bercahaya dimanapun kita berada, ketika kita membawa orang lain hidup dalam jalan kebenaran. Dalam masa kehidupan kita di saat ini, di tengah situasi ketika kita akan ada dalam pesta demokrasi, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di daerah di mana kita berada, maka mari kita diajak juga lewat firman ini untuk memilih pemimpin yang berintegritas, yang hidup takut Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan nantinya akan memberi dampak yang baik bagi masyarakat. Pemimpin yang memiliki kepekaan, perhatian, dan mengedepankan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Seorang pemimpin yang harus selalu membela apa yang diyakininya sebagai kebenaran, yang setia melakukan keadilan, kejujuran di dalam tanggung jawab yang dipercayakan padanya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijaksana untuk memilih pemimpin yang akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan damai dan sukacita. Kita tidak akan bisa pungkiri bahwa di tengah kehidupan kita akan selalu ada tantangan, penderitaan, dan kesukaran. Itu konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Tetapi kita harus meyakini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus selalu ada bagi kehidupan kita. Karena itu kita harus selalu berpengharapan kepada Allah yang selalu mengendalikan seluruh kehidupan kita. Di tengah tantangan, tekanan, pergumulan yang dialami oleh Daniel, Allah memperlihatkan akhir dari segala sesuatu yang penuh bahagia dan sejahtera hanya bagi mereka yang tetap taat dan setia sampai akhir. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita hanya perlu memurnikan iman dan pengharapan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga kita akan dimampukan untuk mengerti setiap hal peristiwa dalam hidup ini dengan cara pandang yang tepat. Karena kita bijaksana memahami dan memaknai jalan-jalan Tuhan dan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dengan hikmat Allah yang Dia anugerahkan bagi kita. Maka mari kita minta hikmat Tuhan untuk terus memimpin hidup kita, supaya kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana dalam seluruh pergumulan kehidupan kita, dalam seluruh apapun yang kita gumuli, rancangkan, dan lakukan di kehidupan ini. Tetaplah berintegritas seperti seorang Daniel
yang mengajarkan kita bahwa di tengah ujian iman yang akan Tuhan berikan bagi kita, di tengah pemurnian kehidupan kita untuk menjadi sempurna seperti Kristus, di tengah Allah sementara memproses kita untuk menyucikan kita untuk tiba di akhir zaman itu, beri diri. Jangan memprotes apa yang sementara Allah proses bagi setiap hidup kita. Jalani saja, karena di dalamnya kuasa Tuhan menuntun, memampukan kita, sehingga kita akan mampu mengerti dan memahami maksud-maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya pada akhirnya nama kita tercatat di dalam kitab itu sebagai orang-orang pemenang yang akan menjadi bagian di dalam kerajaan kekal yang sudah dijanjikan Allah di dalam Kristus bagi hidup kita semua. Tuhan Allah memberkati kita dengan firman-Nya dan memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya untuk menjalani hidup yang masih Dia kenankan bagi kita. Amin.